Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Suzuki Smash 110, di mana kondisi permasalahan seperti yang kita dengarkan di awal tadi, suaranya kasar. Jadi kita akan menganalisa apa yang menjadi faktor utama Suzuki Smash 110 ini suaranya kasar. Beliau seperti yang beliau ceritakan, kondisi permasalahan atau kondisi yang dirasakan atau gejala motor ini, selain motornya ngasap juga sering mati. Jadi permasalahannya motornya ngasap, suaranya kasar, habis itu motor sering mati. Nah, mati ini faktornya apa? Dan ngasapnya, ngasap suara kasar ini nanti faktornya apa, kita akan korek tuntas. Kita akan analisa satu persatu, ngecek. Nah, ternyata ini pertama kita temukan satu permasalahan, yaitu rantai kampratnya kendor, dan kendornya ini kelihatan sekilas sudah melebihi ambang batas di bagian tensioner kamprat. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat, ini adalah rantai kamprat yang melebihi standar batas maksimum kekendoran kencang kamprat. Jadi kalau sudah seperti ini, mau nggak mau nanti kita akan melakukan pergantian rantai kamprat. Ini sudah disetel ataupun melebihi dari tensioner kamprat ini. Jadi biasanya kalau sudah kendor seperti ini, otomatis ini kan sistemnya otomatis. Jadi setelan kamprat itu sudah otomatis. Sekiranya sewaktu-waktu kamprat itu sudah kendor, dia akan secara otomatis menekan dan menekan terus sampai batas maksimum. Nah, kalau seandainya sudah melebihi sebatas maksimum setelan kamprat, nanti mau nggak mau akan melakukan pergantian kamprat. Biasanya teman-teman atau kita juga mengalami pernah seperti ini. Beliau yang punya motor juga pengen, bagaimana mas, sekiranya masih bisa diakali kah selain ganti gitu kan. Kita rekomendasikan biasanya kita ganjal menggunakan besi ataupun baut dilas di ujung tensioner bisa. Itu adalah akal-akalan, bisa dibilang sifatnya sementara, juga melebihi batas maksimum. Nah, masalah keamanan, awetnya segala macam, namanya juga mengakali batas maksimum itu pasti ada resiko dan awetnya. Sebenarnya kita sebagai bengkel juga menyarankan untuk mengganti, namun beliau yang punya motor kalau masih bisa diakali batas maksimumnya sampai berapa, kita juga menawarkan untuk mengganti juga mengakali. Nanti semua tergantung pada beliau yang punya motor. Jadi kalau diakali ini batas awetnya seberapa, kalau diganti amannya seberapa, segala macam sudah kita jelaskan. Itu masalah kamprat. Nanti kita akan ngecek lagi bagian klep piston, apakah ada permasalahan yang menyebabkan suaranya kasar di bagian smash ini, di bagian blok kop di bagian depan. Suaranya yang di awal tadi sebenarnya suaranya kasar banget. Dan kelasnya Suzuki Smash biasanya kalau sudah kasar seperti ini bagian piston pasti akan ada cacat. Entah itu karena telat oli ataukah karena faktor kocak, dalam arti piston sama linear ini sudah bisa dibilang oblak. Nah, faktornya apa? Atau karena murni telat oli, ataukah karena dulu pernah dibongkar mungkin di coulter, ataukah rayon nggak jadi, bisa dibilang seperti itu. Nah, berbagai kemungkinan, berbagai faktor yang menyebabkan kondisi permasalahan piston ini menjadi kocak ataukah dia cacat, banyak. Nah, untuk memastikan kita bongkar dulu satu persatu. Kita bukai dulu kopnya, kita bukai dulu timingnya satu persatu. Ini baut 4 biji, baut ancer, murnya kita lepasi semua, kita satu-satu. Khusus untuk menganalisa Suzuki Smash ini kasarnya kok luar biasa. Kalau permasalahan sekedar oli kurang naik ataupun kurang pelumasan, bisa dibilang begitu,
biasanya larinya ke noken as, ke plato atau templar atas bawah, biasanya seperti itu. Kalau seandainya nanti pistonnya ini ada cacat, berarti murni ini pernah telat oli, ataukah bisa dibilang pembawaannya terlalu over. Nah, kita nanti bisa menilai dari lihat kondisi permasalahan ini. Kita nanti bisa lihat kita titik terangnya di bagian piston. Kalau piston ini nanti biasanya cacat, gores, ataukah gosong, bisa dibilang seperti itu, biasanya faktor telat oli. Kondisi dipakai motor di bawah jalan, biasanya olinya pelumasannya kurang, kondisi panas berlebih, overload. Nah, di situ timbul pistonnya geseknya terlalu kuat, kondisi pelumasan kurang. Biasanya kita lihat di bagian cacatnya seperti itu. Nah, faktor kedua, biasanya kalau pistonnya kondisinya normal, ngasep tipis, biasanya ring. Nah, untuk yang berikutnya, biasanya kalau kondisi suaranya kemeracak di bagian kop atau head, sedang piston nggak ada permasalahan, bisa dibilang kondisi tetap halus piston. Nah, itu biasanya pompa oli yang kurang deres, bisa perputaran oli yang naik ke bagian head atau kop ini kurang lancar. Faktornya bisa karena pompa oli kurang bagus, ataukah ada permasalahan seperti waktu habis dibongkar saat memasang packing top set, atau bisa dibilang packing block, sengnya itu terlalu banyak lem. Nah, kurang lebih seperti itu bisa juga. Hal-hal seperti ini atau hal sepele seperti ini sebenarnya harus sebagai bengkel kita juga harus seling teliti. Kita juga nggak boleh sembrono menggunakan lem, karena serba salah. Posisinya kita bagian packing kop itu kalau nggak menggunakan lem terlalu resiko bocor. Dalam arti ada yang menyarankan nggak usah pakai lem mas, nanti itu baru kok gitu kan. Monggo kembali lagi ke kita masing-masing. Kita sudah menjelaskan masalah pemasangan packing ini, nggak pakai lem monggo, nanti kalau bocor 2-3 bulan resiko tanggung sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau masalah lem itu sebenarnya hal yang sepele, penalaran kita masuk akal atau enggak, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau ngikuti pabrik ya semua harus baru, kondisi blok juga baru, dibersihin sampai bersih tanpa ada bau oli, monggo. Tapi kalau sudah berbau oli, sudah terjun ke katakanlah bengkel standar, bengkel umum gitu, kita sarankan menggunakan pakai lem. Nah, kita lepas dulu di bagian noken as. Kita biasanya kalau kelasnya smash ini dicungkil aja noken as keluar. Cuman ini agak sulit, mungkin kondisi permasalahan kelahar di dalam atau laker noken as yang di dalam itu ada permasalahan. Jadi nggak bisa keluar dengan mudah. Kita harus melepasi satu persatu baut gigi timing ini. Nanti kita akan lihat apakah permasalahan noken as lengket atau gimana. Kita lepas dulu gigi timing ini. Nah, seperti ini. Nanti kita topkan lagi satu persatu. Intinya permasalahan di sini kita akan sekedar mengupas tuntas penyakit suara kasar dan ngasap itu apa. Nah, silahkan untuk teman-teman kritik dan saran ataukah mungkin pendapat di kolom komentar di bawah video ini. Nanti mungkin ada pendapat lain tentang ini video atau Suzuki Smash. Silahkan, sekiranya ada yang pertanyaan nanti kita akan bantu jawab, diskusi, share bareng. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sedikit ilmu. Nah, kita lihat seperti ini. Ini adalah kondisi piston yang kita bahas tadi. Pistonnya hancur seperti ini, cacat seperti ini, berarti kita pakai rekomendasi yang satu yang kita bahas di awal tadi, yaitu pernah telat oli. Kita lihat seperti ini, beliau yang punya motor pasti pernah mengalami telat oli. Nah, kita lihat dulu stangnya nggak masalah ya, stangnya nggak ada kocak. Oke, ini nggak ada kocak stang, berarti ini suaranya murni di bagian piston yang cacat seperti ini, telat oli, dan ditambah permasalahan kondisi kampret yang melebihi batas maksimum, kondisi kendornya.
Nanti kita akan konsultasi sama beliau yang punya motor, apakah kampratnya diganti ataukah sekedar dilas, disambung tensionernya semaksimal mungkin. Sebenarnya itu sudah melebihi batas pabrik ya. Kalau sudah melebihi kencengnya kendor, itu akan kita lakukan pergantian. Namun kalau beliau yang punya motor pengennya diakali ya, monggo. Nanti kita ngobrol diskusi dulu bareng beliau yang punya motor. Oke, kita lepas dulu kondisi piston. Kita akan memastikan seberapa parah piston yang ada ini, ataukah semua atas bawah. Karena riwayat kehabisan oli. Sekali lagi kita cek stang, nggak masalah. Kamrat nanti kita bongkar. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kocak. Ini karet tensionernya. Entah ini salah baut ataukah karet tensioner yang bermasalah. Ini ada kocak. Nah, nanti kita lakukan pergantian kamprat yang pasti ya. Udah kita lihat tadi kendor banget, melebihi batas maksimum. Nah, ini kondisi piston yang hancur, cacat. Ini riwayat pasti pernah telat oli, hasilnya seperti ini kondisi piston. Sama satu lagi, nah ini ya, piston ini dari bawah juga seperti ini. Intinya lakukan pergantian piston. Habis itu nanti sama karet tensioner kamprat yang oblak tadi ya. Kita nanti akan akali apakah ganti karet tensioner ataukah bautnya yang kurang kencang. Inti permasalahan adalah piston, rantai kamprat, dan karet tensioner. Oke. Sampai di sini analisa kita, mudah-mudahan. Nah, ini bloknya pasti tergores. Melihat piston yang gores, cacat seperti itu, pasti bloknya juga nggak akan lari jauh dengan kata gores. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu, sedikit analisa tentang Suzuki Smash 110 yang bermasalah kondisi ngasap dan suara kasar. Kita analisa sampai di sini. Nanti kita akan lakukan pembahasan perakitan penanganan untuk video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kita. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.